Ini gantinya adalah sekarang. Kemudian yang untuk yang pekan depan, sebagaimana sudah kesepakatan bersama, kuliah kita dialihkan ke hari Senin. Ya, pada pukul berapa tuh? Pada pukul 10-an kalau nggak salah ya. Dan selanjutnya. Jadi itu pun kadang-kadang juga terpaksa harus saya tinggalkan kalau kebetulan ya jadwal saya jatuh pada hari Senin gitu ya. Jadi mohon maaf saja, ini sesuatu yang apa yang bisa terjadi ya karena jadwal rumah sakit itu nggak bisa diubah ya karena kalau diubah berarti saya nggak harus bulan depan lagi begitu. Baik, kita mulai saja kuliah kita tuh hari ini. Terakhir kita sudah mulai membahas tentang pengukuran skalar ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa dalam kuliah saya itu ada 3 topik utama ya sebetulnya. Yang paling utama adalah pengukuran impedansi dan transmisi. Ya, kemudian setelah selesai, kemudian kita akan pada terakhir kuliah kita akan membahas tentang pengukuran pengukuran daya. Ya, untuk itu kita lihat saja ke materinya. Ya, ini belum saya. Ya, kita bisa dilihat, saudara bisa melihat. Bisa, Pak. Oke, jadi kita mulai dengan pengukuran scalar impedance measurement atau pengukuran impedansi besaran skalarnya saja ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa semua besar-besaran seperti arus, tegangan, daya di bidang RF ya khususnya atau di bidang listrikan berumumnya itu semuanya besaran itu dalam bentuk vektor. Jadi ada besaran magnitude dan ada besaran fasanya. Nah, di sini kita hanya membahas impedansi maupun transmisi nanti hanya besaran-besaran skalanya saja. Alasannya apa? Mungkin nanti akan kita lihat ya. Karena alasannya hampir semua peralatan-peralatan atau peranti-peranti RF itu dinyatakan spesifikasinya dalam besaran skala. Contoh misalkan antena flash wire-nya berapa turnosnya 20 dB misalkan ya atau berapa input impedansi amplifier sekian ohm misalkan cuman cukup menyatakan magnitude saja ya tapi perlu kita ketahui bahwa semua besaran sebetulnya pada prinsipnya dalam bidang vektor atau dalam besaran vektor. Kenapa kok skalar? Karena ini pertama tentunya lebih sederhana, dua memang lebih banyak menggunakan ini ya dalam menyatakan spesifikasi dari peralatan itu kebanyakan menggunakan besaran-besaran skala. Dan ini salah satu contohnya dalam pengukuran impedansi. Jadi dilihat di gambar di sini, kalau kita punya suatu beban ZL, ya, lalu kita berikan signal dari sumber yang kemudian kita sebut sebagai incident wave atau gelombang datang incident sebesar 1 volt, kita transmisikan melalui suatu saluran transmisi yang punya impedansi karakteristik Z0, ya. Maka kalau ZL ini
atau impedansi beban ini sesuai atau match, perfect match, sesuai sempurna ya dengan impedansi transmisi lainnya atau Z0 sama dengan ZR, maka semua signal yang diberikan dari sumber itu ya itu akan semuanya disalurkan dan kemudian akan semuanya diserap oleh ZR. Ya, ini yang kondisi ideal sebetulnya. Kondisi ideal di mana impedansi ZL sama dengan impedansi karakteristik saluran transmisinya ya. Tapi dalam prakteknya kondisi ideal ini tentunya nggak dicapai ya. Pada prinsipnya itu nggak ada, cuma secara teoritis demikian ya. Bahwa kalau ZL itu match maka semua energi diserap. Nah, contoh di bawah sini menunjukkan bahwa kondisi di mana ZL tidak sama dengan Z0. ZL impedansi sumber, impedansi beban itu tidak sama dengan impedansi karakteristik salurannya atau Z0 ya. Nah, kondisi ini menyebabkan signal yang dikirim dari sumber tadi yang kita sebut sebagai incident wave sebesar 1 volt itu tidak semuanya diserap karena sebagian dari signal tersebut dipantulkan kembali ke sumber yang kemudian kita sebut sebagai signal pantulan atau reflected signal. Katakanlah misalkan kita berikan tegangan 1 volt, dipantulkan setengah volt, ya. Maka kalau kita mengacu kepada persamaan di atas, yang mana persamaan ini untuk menghitung rho atau reflection coefficient atau koefisien pantul, di mana jadi rho adalah notasi untuk menyatakan koefisien pantul. Rho itu sama dengan tegangan E reflected, tegangan yang dipantulkan dibagi dengan tegangan yang datang ya. Kalau tadi situasinya di mana tegangan pantulnya adalah setengah volt, lalu tegangan datangnya 1 volt, berarti setengah dibagi dengan 1 ya. Setengah volt dibagi dengan 1 volt adalah setengah ya. Jadi setengah volt dibagi 1 volt adalah setengah. Nah, setengah ini yang kita sebut sebagai koefisien pantul ya. Nah, secara kondisinya bila mana seperti yang di atas tadi ya semuanya diserap berarti nggak ada pantulan, atau dengan kata lain refraktifnya adalah 0. Dengan pantulnya adalah 0, dan datanya tetap 1 volt, 0 bagi 1 adalah 0. Ada kondisi di mana beban ZL ini impedansinya itu tak berhingga atau open. Jadi kalau di mana kondisinya di mana ZL itu open atau tidak terpasang ya, maka ini sama situasinya seperti kondisi di mana ZL-nya kita short circuit ya. Jadi ada dua kondisi di mana ujung transmisi short circuit atau di-shortkan atau dibiarkan terbuka open circuit, maka kondisi ini menyebabkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai pantulan sempurna. Jadi semua signal yang dikirim dari sumber atau yang kita sebut tadi sebagai incident wave itu semuanya akan dipantulkan kembali ke sumber atau total reflection ya, total refracted signal yang secara total dipantulkan kembali ke sumber. Berarti tegangan 1 volt yang diberikan karena ujung saluran itu di short circuit atau open circuit, maka semuanya dikembalikan ke sumber ya. Nah, berarti reflection coefficient-nya adalah 1 dibagi dengan 1 volt yang dikirim dari sumber dipantulkan kembali ke sumber tetap 1 volt, maka rho sama dengan 1 dibagi 1 adalah 1 ya. Nah, jadi kalau rho itu sama dengan 1, itu kondisi di mana ujung saluran ini dalam kondisi short circuit atau open circuit. Jadi short circuit itu di-shortkan ya atau dilepas karena keadaan open. Contoh misalkan kita akan memancarkan sebuah antena, sebuah pemancar ya. Dengan menggunakan antena, berarti dari pemancar ada namanya saluran ke antena.
Nah, signal yang ditransmisikan dari pemancar menuju antena melalui kabel saluran transmisi yang punya impedansi Z0 itu akan melihat ujungnya. Kalau terpasang antenanya ya tinggal kita hitung aja apakah impedansi input antenanya itu match dengan impedansi karakteristik seluruhnya atau enggak. Kalau match betul sempurna kayak tadi, semuanya energi yang dikirim dari pemancar itu akan diserap oleh si antena, ya. Nah, ini kondisi di mana impedasi antena itu match dengan impedasi saluran karakteristik, impedasi karakteristik saluran transmisinya, ya. Sebaliknya, kalau ujung saluran tersebut nggak terpasang apa-apa atau terlepas, ya, jadi nggak terhubung dengan antena, itu kondisi di mana open. Nah, kalau kondisi open, itu tadi bahwa semua signal yang dikirim dari sumber atau dari pemancar tersebut akan dipantulkan seluruhnya kembali ke sumber. Ini kondisi di mana kondisi rho sama dengan 1 atau kondisi terjadinya pantulan sempurna karena ujung saluran terbuka atau open circuit, ya. Jadi ada 4 kondisi sebetulnya. Pertama, kondisi di mana Z0 sama dengan 0. Maaf, rho sama dengan 0. Kalau rho sama dengan 0 disebut sebagai kondisi match, ya, karena tidak terjadi pantulan. Oke. Kedua, rho sama dengan 1. Kalau rho sama dengan 1, berarti terjadi pantulan sempurna. Karena ujung daripada saluran transmisi itu terhubung atau short circuit atau open circuit, ya. Dan kondisi yang berikutnya adalah kondisi di mana rho antara 0 dan 1, tidak 0, tidak 1, antara itu kondisi di mana impedansi ZL tidak sama dengan impedansi salurannya, ya. Jadi ini prinsipnya seperti ini paling penting, ya. Untuk itu mungkin saya pakai ini aja, pakai apa namanya? Pakai pad, ya. Mungkin sudah kelihatan. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Jadi kalau saya punya sumber, ya, saya punya sumber, sumbernya pasti tegangan AC, ya. Jadi nggak mungkin kita berikan sumbernya tegangan DC, ya. Sinyal RF itu termasuk sinyal AC, ya. Jadi bukan DC, ya. Nah, ini kita berikan output dari sini, kita berikan melalui suatu alat. Ini namanya adalah coupler. Jadi ini saya pakai ini supaya lebih lengkap penjelasan saya, ya. Jadi ini adalah namanya directional coupler atau disingkat DC. Jadi DC itu directional coupler, ya. Oke. Dan ini adalah saluran transmisi yang punya impedansi karakteristik Z0. Oke. Nah, kita berikan dari sumber suatu tegangan, atau yang kita sebut sebagai tegangan apa? Incident, V incident, ya. Nah, kemudian ujung saluran ini saya pasang sebuah beban, ya. Beban ini bisa apa saja, sebut aja ZL, ya. Oke. Nah, kopler ini bentuknya adalah seperti ini. Bukan bentuk, tapi simbolnya seperti ini, ya. Nanti pun pasti kita pakai ini terus, ya. Simbolnya seperti ini. Jadi ini adalah kopler, ya. Ada 3 port, jadi port input, port output, dan port couplingnya di sini, ya. Ini sebagai port input, ini adalah port output, ya.
PO lah katakan begitu. Lalu ini adalah P refraktif atau PV pantulan yang diperoleh di sini. Jadi signal yang kita kirim dari sini, dari sumber itu akan menjalar ke dalam kopler ini, kemudian dia akan melihat apa? Melihat beban, ya, beban yang disebut beban ZL, ya. Nah, kalau ZL ini tidak sama dengan Z0, ya, jadi impedansi ZL ini nggak sama dengan impedansi karakteristik salurannya, maka signal yang dikirim dari sini, dari sumber tadi, ya, dari sumber tadi, ini dari sumber tadi, yang merah ini sumber, ya, melihat beban ini, oh ternyata nggak match nih, impedansinya nggak sama, maka sebagian akan akan dipantulkan, kan? Akan dipantulkan dan dikopling ke sini, ke situ, ya, oke, dipantulkan ke sini sebagai tegangan pantul, dan ini sebagai tegangan insiden, dan sebagian lagi tentunya akan diserap oleh si ZL ini, ya. Nah, berdasarkan persamaan rho tadi, di mana rho itu sama dengan tegangan, saya pakai notasi V, ya. Boleh, V boleh, terserah. Bisa menggunakan notasi V. Rho atau koefisien pantul adalah tegangan pantul per ref. Ref itu refraktif, ya. Dibagi dengan tegangan insiden. Insiden itu tegangan yang datang, ya. Jadi kalau misalkan kita berikan V insidennya adalah 1 volt, V insidennya adalah 1 volt, oke, lalu dikirim, dipantulkan kembali ke sumber, dan di sini kita ukur tegangan VRF-nya, itu adalah setengah volt, ya, maka rho-nya adalah dari persamaan ini adalah setengah, ya, setengah dibagi dengan 1,5 volt dibagi 1 volt adalah setengah. Ini namanya koefisien pantul, ya. Kondisi di mana ZL tidak sama dengan Z0. Lalu bagaimana kalau ZL sama dengan Z0? Kalau ZL sama dengan Z0, ya, kondisi kalau yang tadi yang ZL tidak sama dengan Z0 itu kondisi mismatch, disebut kondisi mismatch. Mismatch itu adalah tidak match, tidak sesuai, ya. Nah, sekarang kondisi di mana ZL sama dengan Z0 atau kondisi match, perfect match, betul-betul sempurna sesuai, ya, ini idealnya saja, ya. Maka semua energi yang dikirim dari sumber itu akan semuanya diserap, berarti nggak ada yang dipantulkan, ya. Semuanya diserap oleh ZL. Nah, karena semua diserap oleh ZL, maka tentunya nggak ada tegangan pantulnya, atau apa? Atau VRF sama dengan 0 volt. Berarti kalau begitu, rho masih pakai persamaan tadi, VRF sama dengan V incident itu sama dengan 0 dibagi dengan 1 itu sama dengan 0, ya. Nah, ini kondisi di mana ZL sama dengan Z0. Ini kondisi ZL tidak sama dengan Z0. Yang disebut ini kondisi mismatch, ini kondisi match, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ujung saluran ini, ya, ujung sini tuh terlepas begini, oke. Jadi ujung saluran, ya, ujung saluran itu terbuka seperti ini, satu terbuka atau katakanlah short circuit. Ini kondisi
short circuit atau kondisi SC, itu short circuit ya. Nah, bagaimana kalau short circuit? Dalam kondisi ini, ya, semua signal yang dikirim dari semua signal yang dikirim dari sumber, ya, itu semuanya akan dipantulkan kembali ke sumber, ya, gitu. Ini adalah dengan pantulnya dikembalikan ke sumber. Ini adalah P-Reps-nya, ya. Oke, kondisi di mana kondisi short circuit. Jadi kalau dalam kondisi ini, rho-nya adalah sama dengan apa? Masih menggunakan persamaan Farad dibagi dengan V incident, itu adalah 0 karena nggak ada yang dipantulin, dibagi dengan 1, ya. Ini udah tadi ya. Ini udah nih. Farad sama dengan V incident, kondisi di mana semuanya diserap, ya, karena short circuit, maka rho-nya sama dengan 0. Ini udah nih. Ini ZL, kondisi ZL ini tidak bukan sama dengan 0 nih. Sorry nih. Jadi kalau kondisi di mana terjadi short circuit atau open circuit cuma dipantulin, berarti ini bukan 0 ini. Berarti ini adalah 1, ya. Karena semua dipantulkan, berarti semua tegangan yang datang dari sumber dikembalikan seluruhnya total ke sumber lagi, baik dengan 1 volt, dikembalikan lagi satu volt, berarti Farad sama dengan 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Ini kondisi di mana ZR ini bukan tidak sama dengan Z0, tapi kondisi open. Open itu adalah tak berhindar. Ya. Oke. Jadi bila mana ujung saluran itu short circuit atau open circuit, maka akan terjadi namanya total reflection. Semua signal yang diberikan dari sumber, seluruhnya akan dipantulkan kembali ke sumber. Nah, karena yang dikirim 1 volt, maka dipantulkan kembali 1 volt. Maka rho sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi ini short? Suatu kondisi di mana ZL itu adalah sama dengan 0. Ini kondisi open, ini kondisi short. Ini open circuit, ini short circuit, ya. Jadi kondisi open itu kondisi di mana ujung saluran itu terbuka, nggak dipasang apa-apa, nggak dipasang beban. Nah, berarti kalau dilihat dari dari ujung saluran, dilihatnya maka itu adalah open circuit, di mana ZL itu sama dengan tak berhingga atau besar sekali. Ya. Nah, sebaliknya kalau umpamanya kita short circuit kita hubungkan begitu yang di ujung salurannya, maka akan terjadi namanya total reflection juga, tapi ZL-nya adalah sama dengan 0 atau sama dengan ZL sama dengan 0, ya. Jadi ada 2 kondisi ZL nih. Ekstrimnya adalah tak berhingga atau 0. Idealnya berapa? Idealnya ZL itu sama dengan Z0. Dalam prakteknya ZL tidak selalu sama dengan 0 atau ZL selalu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu rho itu selalu berharga antara 0, ya, sampai dengan 1. 0 kondisi match, 1 kondisi unmatched atau kondisi open atau circuit, ya, open atau short circuit. Jadi dalam prakteknya kita selalu menggunakan rho
berharga antara 0 dan 1. Ya. Memperoleh rho sama dengan 0 setelah kondisi ideal sama dengan tidak mungkin. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin kita menjumpai kondisi di mana ZR itu sama dengan Z0, ya, atau kondisi rho sama dengan 0. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, ya. Yang mungkin terjadi adalah di mana ujung saluran terbuka atau short. Seperti tadi, kita akan memasang antena, lupa dihubungkan dengan kabel salurannya, itu kondisi open namanya, karena terbuka atau lepas, ya. Atau kondisi di mana ujung saluran dalam kondisi short circuit. Misalkan kita masang konektornya nggak betul, misalkan, ya. Kita tahu konektor itu kan ada tengahnya juga ada serabutnya, ya, atau disebut sebagai bagian inner, bagian dalamnya, dan ada bagian luarnya. Nah, kalau bagian dalam dan luar tersebut terhubung, itu bisa menyebabkan keadaan short circuit. Nah, keadaan ini yang menyebabkan juga terjadi namanya total reflection atau pantulan sempurna, di mana rho itu sama dengan 1, ya. Oke, ada pertanyaan nih? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah pemancar, ya, dalam prakteknya seperti ini. Kita punya sebuah pemancar ekstra, ya. Dia punya impedansi output pemancar, katakanlah match, kondisi match semuanya dengan salurannya. Ini adalah salurannya. Kemudian ini adalah antenanya. Gitu, ya. Antena punya impedansi antena. Saluran punya impedansi Z0, ya. Nah, misalkan saya punya pemancar, oke. Pertama, misalkan daya pancarnya adalah 10 watt. Misalkan, ya, 10 watt. Saya pancarkan ke sini. Lalu terjadi pantulan. Kalau ini adalah disebut sebagai P incident, P itu adalah sebagai P incident, adalah 10 watt. Permisi Pak, Ya, menyela ini kayaknya link Zoom yang Bapak berikan untuk kelas ANK berbeda dengan BNK Pak. Jadi untuk kelas ANK belum pada masuk link Zoom yang kenapa ini. nggak bilang dari tadi, ya? Jadi Itu Pak, begini, jadi di obrolan udah di chat kirain ini. Jadi mohon diizinkan untuk memasuki Zoom Pak. silakan. Sok ke temennya, ya, ke temennya. Berarti satu lupa ngirim ke yang satu lagi gitu. Jadi Iya gini, Pak. jadi link saya bikin itu sudah expire karena jadwalnya itu jam 8 sampai sekian, malah berubah jam 9 kan. Jadi nggak mau saya juga gitu. Saya bikin yang baru. Baik Oke, Pak, silakan. Udah masuk belum sekarang? saya infokan terlebih dahulu Pak, sebentar. Iya, silakan. Itu mohon maaf ya, kenapa nggak bilang dari tadi, dari awal? Tolong kasih tahu ke teman lainnya supaya masuk lewat link yang baru. Saya lupa di kelas berapa tuh, ya, yang baru itu. Di kelas 3B, ya. 3A Pak, Udah. belum lagi.
Itu link yang baru ya. Oke, udah saya kirim link yang baru. Yang 3A yang kita pakai sekarang. Udah masuk kelas 3-nya? Belum Pak, sepertinya belum di ACC untuk Oh host. gitu. Ya. Oke. Hmm. Hmm. Udah selesai ya. Ini udah pada masuk belum? Belum ada nih. Halo, bisa mendengar suara saya? Halo, Bisa, Kak. udah masuk. Silakan nyalakan kameranya lagi. Pastikan kalau sudah pada masuk nih. Beli. Sip. Udah dengar semua ya? Kita lanjutkan saja ya. Oke, katanya udah masuk nih. Baik, nah sekarang kita lanjut ya. Mohon maaf tadi apa ada gangguan teknis. Saya sendiri baru pakai ini kan, jadi masih belum apa familiar. Oke, kita lanjut saja ya. Kita tadi sudah sampai pada apa ya? Oh ya, menjelaskan pakai ini ya, tentang impedans. Oke, saya share lagi. Udah kelihatan? Halo? Sudah, Kak. Ya, baik, terima kasih. Jadi karena tadi yang kelas A belum bisa mengikuti, kita dari awal lagi aja ya. Dari awal lagi aja penjelasannya. Baik, kita ulangi lagi ya, supaya semuanya kebagian ya. Jadi ceritanya begini, jadi kita lagi membahas kalau tentang scalar impedance measurement ya, pengukuran impedansi hanya besaran apa namanya besaran skalanya saja ya. Jadi kalau kita punya satu sumbernya pasti RF, sinyal RF ya. Lalu kita kirim melalui satu saluran transmisi. Ini adalah saluran transmisi atau transmission line. Ini adalah line yang punya impedansi karakteristiknya adalah Z0 ya. Lalu saya kirim dari sini dalam bentuk tegangan aja dulu. Tegangannya adalah kita sebut sumbernya adalah VS ya, sebesar 1 volt. Oke, 1 volt. Kemudian ini dikirim. Frekuensinya ini nggak bisa sebutkan karena nggak di apa namanya
Ini bebas frekuensinya ya. Pokoknya kita kirim signal RF ya, sinyal RF frekuensi tinggi yang tegangannya 1 volt ya. Lalu dikirim ke sini lewat saluran transmisi yang punya impedansi karakteristik Z0. Nah, sinyal itu akan merambat kemudian sampai ujung sini, dia akan melihat terhubung dengan beban nggak? Katakanlah terhubung dengan beban ya. Terhubung dengan beban. Beban ini ya, beban impedansi, bukan resistor, tapi impedansi saya tulis aja sebagai ZA ya, sebagai ZA. Oke. Nah, ini kemudian masuk ke saluran transmisinya sebuah kopler. Ini sekalian saya gambarkan sebuah kopler begini. Ini adalah kopler atau disebut sebagai directional kopler atau disingkat DC. DC itu directional kopler yang mana dia punya input, ini adalah input, dan dia punya output. Oke, dan ini disebut sebagai pot coupling, CPL coupling ya. Nah, kemudian di sini ada device namanya detektor. Jadi kalau saya berikan signal ini lewat sebuah directional coupler, di mana isi coupler itu adalah saluran transmisi, ya transmisinya dari in ke out, kemudian ada saluran couplingnya. Oke, jadi ini adalah bentuk simbol daripada sebuah directional coupler. Nah, signal yang dikirim itu akan menjalar ke sini, ya, akan jalan dari sumber itu jalan terus. Kemudian dia akan melihat akan melihat ujung saluran ini terhubung dengan ZL, ya. Nah, bila mana ZL ini tidak sama dengan Z0, ya, tidak sama dengan impedansi karakteristik saluran Z0 ini, maka signal yang dikirim itu akan sebagian dipantulkan ya. Sebagian dipantulkan ke arah sumber. Oke. Kemudian kalau di sini lewat coupler, maka sebagian itu akan di-coupling ke sini ya. Di-coupling ke sini. Jadi sinyal tadi yang dikembalikan ke sumber itu yang kita sebut sebagai PRF itu akan dikoppel ke arah sini. Diambil sebagian sebagai tegangan pantul ya. Kalau ini kita sebut sebagai tegangan datang insiden, makanya tegangan pantul. Nah, kalau kita berikan tegangan datangnya 1 volt, nah VS ini adalah tegangan datang ya, 1 volt, dan sebagian dikembalikan lagi ke sumber, kemudian dikoppel ke arah kopling ke bawah ini, dan di sini dikatakan diperoleh tegangan sebesar 0,5 volt, ya. Maka menurut bersamaan koefisien pantul rho, notasinya adalah rho itu sama dengan P ref, P pantul, tegangan dipantulin dibagi dengan tegangan yang datang. Kalau dipantulkan adalah setengah volt, yang datang adalah 1 volt, maka ini adalah 0,5 dibagi dengan 1, ya kan, 0,5 volt bagi 1 volt, hasilnya adalah 0,5. Nah, ini yang disebut sebagai koefisien pantul rho. Oke. Itu kondisi yang pertama. Nah, sekarang kondisi yang kita sebut sebagai kondisi mismatch. Ya, kondisi mismatch. Nah, sekarang bagaimana kondisi match-nya? Kondisi match-nya itu kondisi di mana dari sumber ini, ya, saya gambarkan lagi, ini adalah koplernya,
Oke. Kalau di sini adalah bebannya ZL, di mana ZL itu sama dengan Z0 ya. Jadi kalau ini adalah katakanlah adalah Z0 salurannya, ini adalah apa namanya PRF pantulannya, maka kalau kondisinya di mana Z0 sama dengan ZL ya, Z0 atau ZL sama dengan Z0, ZL sama dengan Z0, maka signal yang dikirim dari sumber ini ya, dari sumber ini dia akan melihat di sini karena match, maka semuanya akan diserap. Semuanya akan diserap. Gitu ya, kira-kira. Berarti nggak ada yang dipantulin. Nggak ada yang pantulkan. Atau paratnya adalah sama dengan 0 karena dipantulin ya. Berarti kalau kita pakai persamaan lagi di atas, rho koefisien pantul sama dengan V rep dibagi dengan V incident, karena V rep sama dengan 0 ya, ininya tetap 1, hasilnya adalah sama dengan 0. Ini kondisi match ya, lihat rho-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang kondisi yang berikutnya adalah kondisi di mana apa namanya, saya gambarnya di mana ya? Supaya ada 3 gambar di sini. Ini udah nih. Kalau saudara mau ambil gambarnya silakan. Karena mau saya hapus nih. Udah? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah kondisi match dan kondisi mismatch ya. Nah, dalam prakteknya kondisi match ini, kondisi di mana Z0 sama dengan ZL atau ZL sama dengan Z0 ya, itu kondisi yang sempurna, di mana dalam prakteknya itu nggak mungkin terjadi ya. Jadi dalam prakteknya nggak mungkin terjadi kita masang beban itu bisa apa aja, bisa antena, bisa kabel dan sebagainya yang sesuai impedasinya dengan saluran atau dengan sumber ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang pasti terjadi adalah di mana ZL tidak sama dengan Z0, itu pasti terjadi terus ya. Oke. Jadi beban yang kita pasang dipastikan pasti tidak sama dengan Z0. Dalam kehidupan sehari-hari pasti terjadi. Jadi dalam prakteknya selalu yang terjadi di mana ZL tidak sama dengan Z0 ya. Nah, ada kondisi satu lagi ya, di mana kondisi ekstrim sebetulnya ya. Kondisi ekstrim, inilah kondisi ekstrim. Di mana kita punya sumber ya. Kita kirim dapat suatu kopler, dari satu kopler. Ini ujung saluran ini ya. Ini kondisi di mana ujung saluran ini kondisinya adalah apa? Kondisinya adalah kondisi bisa short atau bisa open ya. Bisa short atau bisa open. Nah, kalau misalkan ujung saluran ini ya, ini kondisi short. Oke, ini kondisi short circuit. Ya. Nah, berarti kalau kondisi ini terjadi, maka semua signal yang dikirim dari sumber ini, ya, dia akan melihat ujung saluran, dilihat sama dia, oh ternyata short circuit, maka akan terjadi namanya pantulan sempurna. Pantulan sempurna ke arah sumber. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita berikan apa 1 volt, maka akan dipantulkan kembali sebesar 1 volt. Ya.
Maka kalau kita mengacu kepada persamaan di atas, di mana PRF sama dengan V incident, ya, itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Ya, nah ini kondisi bukan match, bukan juga mismatch, kondisi tidak ideal lah katakan begitu ya, kondisi ekstrim, di mana kondisinya terjadi bisa short circuit atau bisa juga terjadi namanya open circuit. Kalau yang open circuit sama juga ya, ini, oke, ininya nggak terbuka kemana-mana, terbuka begini. Ini short, ini namanya open circuit. Ya, juga sama. Kalau terjadi open circuit semacam ini, maka sinyal yang dikirim dari sumber, dia akan melihat ini, akan dipantulkan kembali sempurna kembali ke sumber. Atau tegangan pantulnya itu sama dengan juga 1. Kalau yang datang dari 1 volt, pantulkan kembali 1 volt. Sehingga rho-nya untuk kondisi open circuit juga sama ya, PRF dibagi dengan P incident itu sama 1 bagi 1 sama dengan 1. Oke, jadi ada ada 3 kondisi ya. Kondisi mismatch di mana rho pasti berada antara 0 dan 1 ya. Kondisi match pastikan rho-nya sama dengan 0. Dan kondisi ekstrim ya, open atau circuit atau open circuit atau short circuit, di mana rho-nya sama dengan 1. Berarti kalau begitu rho itu pasti berharga antara 0 ya dan 1. Antara 0 dan 1. Ya. Jadi nilai rho dalam prakteknya itu antara 0 dan 1. Kalau rho sama dengan 0, tadi kondisi match ya. Kondisi sempurna, kondisi sesuai impedansinya antara impedansi beban dengan transmisinya ya. Ini kondisi yang sebetulnya dalam prakteknya itu nggak terjadi. Tapi dalam teori, secara teori bisa aja dikatakan itu kondisi match, kondisi 0 ya, rho-nya. Dan kondisi ekstrim yang lain adalah di mana kondisi short atau open circuit menyebabkan rho sama dengan 1 karena terjadi namanya total reflection. Ya, ini kondisi yang nggak boleh terjadi ya. Dan 0 kondisi yang tidak mungkin terjadi. Yang pasti terjadi adalah rho antara 0 dan 1 ya. Bisa 0,5 misalnya tadi, bisa 0,3, 0,1. Yang pasti rho-nya nggak pernah berharga lebih daripada 1 ya. Jadi antara 0 dan 1. Oke, jadi ini adalah penjelasan tentang konsep daripada sinyal ya, pantulan dan terjadi yang disebabkan oleh mismatch impedance. Nah, di sini kita menggunakan dalam diagram di sini, saya menggunakan coupler. Asumsinya bahwa coupling ini nggak terjadi coupling, artinya nggak terjadi coupling loss di sini. Saya anggap ini masih ideal semuanya ya. Tapi nanti ya, karena dalam pengukuran pasti kita menggunakan namanya directional coupler. Directional coupler atau DC ya, singkat DC. Ini pasti ada namanya coupling factor. Ini kan penjelasan khusus tentang coupler ini ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, di sini kita masih menggunakan tegangan ya. Di sini kita masih menggunakan tegangan ya. Masalah bagaimana kalau di sini saya menggunakan daya?
sama, saya punya sumber, ya. Saya kirim melalui coupler, saluran transmisi maksudnya, ya. Ini, jadi anggapannya transmisinya masih ideal, nggak ada loss coupling, ya. Lalu di sini saya kirim daya sumber sebesar 1 watt, 1 watt, ya. Lalu di sini saya pasang beban ke tadi. Lalu di sini saya peroleh tegangan pantul Prf. Kalau tadi kan V, sekarang P, ya. Karena P itu daya, kalau V itu kan voltage. Kalau saya kirim, ya, P insidennya atau PS atau P insidennya sebesar 1 watt, lalu dia akan merambat terjadi pantulan, ya, yang dikoppel ke arah sini, ya. Dan saya peroleh di sini adalah pantulannya adalah sebesar 0,5 watt. Ya, inilah ZL, sama kayak tadi inilah Z0. Berarti rho-nya berapa nih? Oke, rho-nya berapa? Rho-nya berapa nih? Kalau ini adalah tegangan, berarti rho-nya adalah sama dengan V rep dibagi dengan V insiden. Tapi di sini daya, ya. Di sini daya, berlaku nggak rumus ini? Nggak berlaku. Rumus ini Rho hanya untuk tegangan pantul dan tegangan datang saja. Tapi kalau kebetulan kita berikan dalam bentuk daya atau daya 1 watt tadi, ya, dikirim dan kita memperoleh pantulannya sebesar yang kita sebut sebagai Prf, daya pantul 2,5 watt, maka itu namanya apa? Berarti ini kan daya pantul dibagi dengan daya datang, sama aja, pantul dibagi datang lah gitu ya. Cuman yang di atas tegangan, di bawah ada daya. Lalu kalau daya itu apa? Kalau tegangan tadi namanya rho kan ya. Kalau daya itu namanya apa? Namanya apa? Return loss. Namanya return loss atau RL, ya. Jadi RL itu sama dengan berapa? 0,5 watt dibagi dengan 1 watt, itu sama dengan 0,5 saja, ya. Oke, nanti kan nih, kalau di atas tegangan dibagi tegangan, di bawah daya bagi daya, sebenarnya sama aja. 0,5 watt dibagi 1 watt 0,5 kan. Jadi dalam besaran yang tidak ada satuannya ini sama aja dengan ini, ya. Ini juga sama kan. Kalau misalkan kita berikan yang tadi ya dengan 1 volt, oke, lalu dapat pantulan 0,5 volt, maka rho-nya berapa? Setengah. Ya, jadi kalau misalkan Prf-nya adalah yang tadi itu berapa? Yang sebelumnya ini 0,5 volt ya? 0,5 volt. Berarti ini adalah 0,5 volt dibagi 1 volt, maka adalah hasilnya setengah juga kan? Kan sama aja tuh. Kalau kita lihat koefisiennya sama saja kan? Sama-sama 0,5. Namun kalau kita punya kondisi seperti ini, di mana di sini kita menggunakan daya bukan tegangan, maka untuk menyatakan koefisien pantulnya itu mesti dalam desibel. Karena kita sebut sebagai return loss. Return loss dalam desibel, ya, itu sama dengan minus 20 log rho. Gitu. Rho-nya harus mutlak. Kalau kita masukkan berarti di minus 20 log 0,5. Ini berapa nih? Tolong dihitung coba.
Ini adalah 6 dB, 6 dB. Ya, 6 dB. Ngerti nggak nih? Jadi ada dua cara untuk menyatakan ketidaksesuaian impedansi yang kita sebut sebagai koefisien pantul. Koefisien pantul, ya, rho, itu diperoleh dari perbandingan antara tegangan pantul dibagi tegangan datang, ya. Sama-sama juga 0,5 karena tegangan pantulnya kebetulan setengah, misalkan. Tegangan insidennya 1 volt. Ini contoh aja ya. Berarti hasilnya adalah ini 0,5 yang disebut sebagai koefisien pantul. Lalu ada kondisi di mana kebetulan saya kasih sinyalnya dalam daya 1 watt, ya, dalam daya 1 watt. Saya kirim, kemudian saya peroleh pantulannya sebesar setengah watt. Berarti di sini ada juga ketidaksesuaian impedansi kan? Karena ZL tidak sama dengan Z0 tadi, menyebabkan terjadi pantulan sebesar setengah watt. Maka koefisien pantulnya adalah setengah watt dibagi 1 watt adalah setengah. Namun ini tidak sama di atas, karena ini dalam daya, maka ini harus kita nyatakan 6 desibel yang kita sebut sebagai return loss. Ya, return loss rumusnya adalah minus 20 log rho atau minus 20 log 0,5 adalah minus 3 kalikan 20 adalah 6 dB. Ini minus itu untuk menghilangkan minus yang disebabkan oleh rho yang berharga pasti di bawah 1 kan. Ya, karena return loss itu selalu berharga mutlak. Ini selalu berharga mutlak, selalu berharga positif. Jadi nggak ada, return loss berharga negatif, minus sekian itu nggak ada. Selalu dia berharga positif. Ya, kecuali dalam perhitungan aljabarnya, ya, dia adalah berharga negatif. Tapi dalam kenyataannya, dia selalu berharga mutlak. Jadi return loss 20 dB, return loss 6 dB. Biasanya kita mengatakannya 6 dB return loss, atau 10 dB return loss, atau 20 dB return loss. Gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain juga bisa dikatakan bahwa rho, ya, dalam bentuk desibel disebut return loss. Disebut return loss yang rumusnya adalah LL sama dengan minus 20, ini minus 20 log rho dalam dB, ya. Oke, jadi rho dalam bentuk desibel disebut return loss atau RL yang rumusnya sama dengan minus 20 log ya. Minus 20 log rho. Satuannya adalah dB, bukan dBm, di dB. Oke? Jelas di sini? Jelas, Pak. Nah, sekarang tadi kan besarannya dalam watt. Saya pernah mengatakan bahwa ya di RF kita nggak pernah menggunakan besaran satuan watt, bukan besaran satuan watt, ya, atau tegangan. Kita lebih menggunakan satuan desibel, ya. Jadi kalau umpamanya di sini saya menggunakan satuan dalam desibel, ya. Ini saya hapus lagi daripada saya menghapus, ya, sedikit tapi sekaligus saja. Jadi kembali lagi ke sini, saya punya sumber lagi, ya, RL yang tadi sumbernya sebesar berapa? 1 watt kan ya? 1, ini kurang cahaya. 1 watt. Oke, saya kirim
lewat kopler sekarang ya. Kopler. Jadi saya pasang beban lagi ke tadi ya. ZL. Nah, ini kan masih dalam watt ya. Nah, sekarang saya akan nyatakan dalam besaran desibel, di mana 1 watt ya itu sama dengan berapa dBm? 1 watt berapa dBm? Plus 30 dBm ya. Oke. Jadi 1 watt kalau kita gunakan satuan dalam daya mutlak dBm, maka 1 watt itu sama dengan plus 30 dBm ya. Kirim ke sini. Yang ZL-nya tidak sama dengan Z0, artinya Z0 ya. Kita peroleh di sini karena terjadi pantulan yang disebabkan oleh ZL tidak sama dengan Z0 tadi, menyebabkan terjadi pantulan di sini PRR ya. Oke. Katakanlah sebesar malah di sini terjadi pantulan sebesar 30 dBm. Saya cari contoh yang bagus ya. Misalkan di sini kita peroleh sebesar plus 10 dBm. Ya, oke. Berarti kalau saya bandingkan daya dengan daya namanya apa? Return loss. Tadi kan udah kan ya. Kalau kita membandingkan daya pantul dengan daya datang namanya return loss. Jadi return loss atau RL ini sudah dalam dB ya. Itu sama dengan perbandingan ini. Ini bisa langsung PRR dalam dBm dibagi dengan P incident dalam dBm. Berarti ini dalam plus 10 dBm dibagi dengan plus 30 dBm. Hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? Plus 10 dBm minus. Kalau apa namanya fraction itu kan kalau pembagian ya. Ini minus plus 30 dBm. Nah, berapa nih? Minus 20 apa? dBm. dB, nggak boleh. Beda ya. Nah, nanti kan saya jelaskan lagi lah. Lihat di sini. Jadi, return loss itu adalah minus 20 dB dalam perhitungan. Ya, tadi katakan bahwa return loss selalu dalam beragam mutlak. Berarti return loss, RR, sama dengan 20 dB. Gitu aja. Ya. Jadi dalam perhitungan bisa terjadi begini, minus. Karena memang minus pasti ya. Oleh karena itu dalam rumusnya di depannya itu ada minus 20 log sekian kan. Itu minus itu untuk menghilangkan agar supaya LR itu selalu beragam positif. Jadi nggak beragam minus, selalu beragam positif. Tapi dalam perhitungan LR itu adalah minus. Sudah tulis aja minus kalau dalam perhitungan aljabarnya ya. Oke. Baik, jadi ini adalah apa namanya? Bagaimana kita menyatakan koefisien pantul ya dalam tegangan atau dalam waktu. Kalau dalam tegangan, kita sudah jelas memperoleh namanya rho, ya, di mana rho sama dengan tegangan pantul dibagi tegangan datar. Kalau besarannya dalam watt, maka koefisien pantulnya adalah daya pantul dibagi daya datar. Ya. Tapi harus dalam desibel. Ketemu dengan rumus return loss itu sama dengan minus 20
log row, ya, yang kita sebut sebagai return loss. Jadi row dalam bentuk desibel namanya return loss, itu aja ya. Nah, lalu mana kita pakai, terserah yang mana saja. Nah, biasanya ya, karena dalam pengukuran kita menggunakan alat ukur yang satuannya sudah dalam dBm atau sudah dalam bentuk logaritmik, maka dipastikan kita pasti sinyal kita berikan dalam bentuk dBm kayak gini, ya. Yang kita peroleh hasil pengukurannya juga dalam dBm seperti ini. Maka pastikan untuk melihat koefisien pantulnya atau ketidaksesuaian impedasinya dalam return loss, sudah pasti atau dalam satuan dB. Nah, lalu kapan yang tegangan digunakan? Nah, kalau kita menggunakan ya basic measurement setup atau setup pengukuran dasar klasik yang menggunakan coupler, decimal coupler, ya, maka yang kita berikan dari sumber itu biasanya dalam bentuk tegangan. Punya bisa juga dalam bentuk dBm ya. Tapi dalam praktek karena dalam klasik ya, secara dasarnya dari sini, ininya konsep dasarnya, maka biasanya dalam praktikum saudara berikan sinyalnya dalam bentuk tegangan. Misalnya tegangannya 1 volt ya. Lalu kita ukur outputnya masih dalam bentuk tegangan. Dan juga kenapa dalam tegangan? Karena kalau kita menggunakan basic measurement system untuk dapat mengukur besaran tersebut, ya, baik yang insiden maupun yang refraktif, itu menggunakan namanya detektor. Detektor. Itu sebabnya pasti besarnya dalam bentuk tegangan. Karena detektor ini disebut sebagai RF detektor, nanti pun ada penjelasan khusus ya. Ini fungsinya adalah merubah dari sinyal RF yang masuk menjadi sinyal D. Ini adalah sinyal RF diubah sama dia menjadi sinyal DC. Ya, lurus gitu. Oleh karena itu, kenapa kita menggunakan setup pengukuran dasar seperti ini yang menggunakan coupler juga boleh, tapi di sana menggunakan detektor yang fungsinya adalah mengubah dari RF menjadi DC. Lalu kenapa kok menggunakan itu? Kenapa nggak menggunakan skala network analysis saja yang sudah ada, yang lebih canggih ya? Karena dia sudah dalam bentuk dBm, ininya sinyalnya, besar sinyalnya. Karena kalau kita mengukur, ini kan pengukuran kita kan sinyal kita berikan kan dalam bentuk sinyal RF ya. RF itu kan relatif, frekuensinya bisa dari 0 dari DC, frekuensi 0 itu kan DC ya. Di DC sampai tabel sini. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur RF yang profesional, yang seharusnya seperti skala network analyzer, seperti vector network analyzer, itu sudah besarannya sudah dalam dBm. Ya, sudah dalam dBm. Nah, untuk memperoleh ya alat ukur seperti ini relatif harganya mahal banget. Ya. Makanya kita bisa mengukur dengan konsep yang lebih sederhana, dengan cara yang lebih sederhana, ya, dengan menggunakan detektor ini. Jadi detektor ini adalah fungsinya dia mengubah dari RF menjadi DC. Karena kalau signalnya sudah menjadi DC, kita dapat ukur dengan menggunakan apa saja. Bisa menggunakan multimeter, bisa menggunakan osiloskop, ya. Tapi kalau masih dalam bentuk RF, ini nggak bisa kita menggunakan multimeter atau menggunakan osiloskop. Karena ini frekuensinya kan sangat tinggi sekali. Multimeter dia punya keterbatasan frekuensi bandwidth-nya. Demikian pula osiloskop dia punya keterbatasan bandwidth juga. Berapa sih osiloskop yang kamu pakai di lab? Itu paling tinggi 20 mega kan, bandwidthnya cuma 20 megahertz. Bagaimana kita bisa mengukur signal RF ya yang frekuensinya bisa jadi dalam order puluhan megahertz, ratusan megahertz, atau dalam gigahertz? Nggak mungkin bisa menggunakan osiloskop.
atau menggunakan multimeter. Ya, itu sebabnya agar supaya kita bisa mengukurnya, ya kita menggunakan namanya detektor yang fungsinya mengubah dari sinyal RF menjadi DC. Ya, berapapun frekuensinya, memang detektor terbatas frekuensinya ya. Tapi umumnya detektor punya bandwidth frekuensi yang sangat luas. Ya, biasanya tuh sampai 8 atau 18 gigahertz ya. Berarti sinyal-sinyal di bawah itu bisa diubah oleh dia ke dalam bentuk DC. Nah, kalau sinyal dalam bentuk DC ini dapat kita ukur menggunakan menggunakan multimeter atau menggunakan osiloskop. Jadi nggak perlu kita punya namanya skala network analyzer ya atau spektrum gitu ya. Cukup kita punya sumber saja yang penting. Sumbernya adalah sweep osilator. Jadi ini dari sebuah sweep osilator semacam generator ya. Tapi dia frekuensinya bisa kita ubah-ubah, bisa kita set kapan dia start, kapan dia stop frekuensinya gitu ya. Nah, yang penting kita punya itu. Karena sumbernya pasti sumber RF itu yang diberikan dari sebuah osilator sweep, supaya bisa di sweep ya. Nah, sedangkan alat deteksinya, kalau kita menggunakan spektrum bisa langsung, ya. Karena spektrum memang peralatan yang digunakan untuk mengukur sinyal RF, ya. Kalau misalkan kita mengukur menggunakan frekuensi, katakanlah misalkan 6 giga, maka spektrum kita harus lebih daripada itu frekuensinya bandwidthnya. Katakanlah misalkan 8 giga, 10 giga gitu ya. Sehingga kita bisa melihat signalnya. Kalau bandwidthnya kurang, nggak bisa kita lihat. Gitu. Itu sebabnya agar supaya ukuran kita lebih sederhana dan murah gitu ya. Seperti yang diajarkan di lab itu pasti menggunakan cara gini. Karena apa? Karena di sini untuk memahami konsepnya itu lebih mudah dengan ukuran secara klasik ini ya. Tapi kalau di industri ini jarang kita menggunakan cara-cara seperti ini. Menggunakan coupler, menggunakan detektor itu enggak, semuanya udah jadi set satu alat ukur begitu ya, seperti VNA yang sekarang kita punya tuh yang harganya 1 miliar itu sudah semua dari dalam itu, udah ada di dalam, ada kopernya, detektornya dan sebagainya sebetulnya ya. Oke, ada pertanyaan? Baik. Nah, jadi kalau saya lihat di sini ya, ternyata kayaknya saudara masih belum menguasai tentang satuan-satuan. Di sini saya mulai saja ya. Oke. Yang pertama adalah dBm. dBm, dB ya. Inilah satuan yang sering digunakan di RF adalah dBm, dB. Apa itu dBm? dBm adalah satuan mutlak ya. dBm satuan mutlak yang dinyatakan atau yang direferensikan terhadap 1 miliwatt ya. Jadi rumusnya adalah daya kalau kita nyatakan dalam dBm itu sama dengan 10 log ya daya dalam dBm dibagi dengan 1 miliwatt. Jadi ini sebagai reference. Ini sebagai reference ya. Oke. Contoh misalnya. Kalau misalkan saya punya daya 1 miliwatt, kita punya daya sebesar 1 miliwatt. Ingin saya nyatakan dalam dBm, berarti ini adalah berapa? Daya sama dengan 10 log 1 miliwatt dibagi 1 miliwatt sama dengan berapa?
1 bagi 1 berapa? 1. Log 1, 0. 0 kali 10, 0. 0 dB. Jadi inilah rumusnya untuk menyatakan dBm adalah ini. Rumusnya adalah ini. Ya. Oke, ini pakai terus. Ya. Jelas ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya daya sebesar 10 miliwatt. Kalau kita nyatakan dalam dBm berapa? Daya dalam dBm sama dengan 10 log berapa? 10 miliwatt ya dibagi dengan 1 miliwatt. Berapa ini? 10 bagi 1 berapa? 10. Log 10 berapa? 1. 1 kali 10, 10. Namanya adalah plus 10 dBm. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya dayanya adalah 100 miliwatt, mau nyatakan dalam dBm, maka ini adalah 10 log 100 dibagi dengan 1 sama dengan 100 kan. Ini miliwatt harus sama satuannya. Ya. Log 100 berapa? 2. 2 kali 10 adalah 20 dBm. Ngerti nggak? Sekarang, kalau saya punya daya sebesar 1000 miliwatt, misalnya nyatakan dalam dBm, maka ini adalah 10 log 1000 dibagi dengan 1 berapa nih? Log 1000 berapa? 3. 3 kali 10, 30 plus 30 dBm. Jelas ya? Nah, sekarang kalau umpamanya saya punya device ya. Ini device-nya nggak tahu apa nih. Apakah rangkaian aktif atau pasif? Apakah sebuah amplifier, filter, atenuator, kabel atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya kasih input sebesar 0 dBm, lalu saya peroleh outputnya sebesar 10 dBm, ya ini 10 ya. Oke, jadi saya kasih inputnya adalah 0 dBm, lalu saya peroleh outputnya adalah 10 dBm, ini input, ini out ya, output. Yang namanya apa? Output dibagi input itu namanya apa? Jadi kalau kita bandingkan output dibagi dengan input, ya itu sama dengan berapa? Outputnya adalah 10 dBm plus ya dibagi dengan 0 dBm menghasilkan apa nih? Ini berapa? 10 dBm dibagi 0 dBm berapa? Halo? Saudara mendengar saya enggak? Terdengar, Pak. Ya, berapa nih? Ini siapa namanya? Riftan, Pak. Siapa? Riftan. Ristan. Ya, Ristan berapa nih? Kalau 10, Pak. saya peroleh outputnya 10 dBm, kasih input 0 dBm, berapa outputnya? Berapa nih perbandingan output bagi 10 apa? 10 dB. 10 dB. Betul. Nah, 10 dB ini namanya adalah apa nih? Karena output lebih besar pada input, ya, sebesar berapa perbandingannya 10 dB kan? Maka ini disebut adalah gain. Jadi, dia punya 10 dB gain. Atau gain dalam dB itu sama dengan
10 log. 10 log nggak? Nggak perlu karena sudah dalam logaritmik kan yang kita peroleh ya. Jadi gain dalam dB itu adalah langsung nih 10 dBm dibagi dengan 0 dBm. Jadi 10 dBm minus 0 adalah tetap 10 dB. Gain. Nyebutnya ada 10 dB gain. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ini amplifier ya. Masih amplifier, saya berikan 1 miliwatt. Saya dapat diperoleh sebesar 10 miliwatt. Output lebih besar daripada input. Itu pasti namanya ada penguatan. Pada penguatan berarti sebuah apa? Sebuah amplifier. Nah, di sini baru kita gain dalam dB itu sama dengan 10 log output bagi input atau 10 log berapa? 10 miliwatt dibagi dengan 1 miliwatt. Berapa nih hasilnya? Gainnya dalam dB log 10 bagi 1 adalah 10 bagi 1 adalah 10. Log 10 berapa? 1. 1 dari 10 adalah 10. Sama dengan 10 dB. Sama aja kan? Ya. Jadi yang penting yang mau saya terangkan bahwa dB ini bukan satuan mutlak seperti halnya dBm. Ya. Oke, kalau dBm itu menyatakan mutlaknya memang. Seperti misalkan kalau saya punya daya 10 watt itu sama dengan dalam dBm adalah 10 dBm. Kalau saya punya daya 1000 watt, 1000 miliwatt, dalam dBm adalah plus 30 dBm. Itu namanya daya mutlak ya. Tapi kalau ini adalah rasio. Jadi dB itu untuk menyatakan rasio atau perbandingan. Di sini perbandingan antara output bagi dengan input, karena output lebih besar pada input, dipastikan rangkaian ini berupa rangkaian aktif atau rangkaian penguat. Berapa penguatannya? Nah, kalau mau nyatakan dalam dB, rumusnya adalah gain dalam dB sama dengan 10 log output bagi input. Satunya mesti sama ya. Ini dalam miliwatt, satunya masih sama, berarti 10 log 10 miliwatt bagi dengan 1 miliwatt. 10 miliwatt bagi 1 miliwatt adalah 10, log 10 adalah 1, kalikan 10 tetap 10. Jadi ini adalah gain, nyatakan dalam dB adalah 10 dB. Kalau kita nyatakan dalam bilangan biasa, bilangan desimal biasa, bahwa gainnya adalah 10 kali, ya tak? Jadi kita bisa menyatakan gain penguatan adalah 10 mili bagi 1 mili adalah 10 kali. Boleh? Kalau kita menyatakan dalam desibel, gainnya adalah 10 log, 10 adalah 10 dB. Gitu ya. Atau biasanya dalam kenyataan mengatakan 10 dB gain. Gitu ya. Nah, sebaliknya sekarang. Itu lagi ya. Kalau misalkan saya punya rangkaian, ya. Ini input. Ini output, ya. Saya berikan inputnya adalah 100 miliwatt, lalu saya dapat output sebesar 10 miliwatt. 10 miliwatt. Ini namanya apa? Output lebih kecil daripada input. Dipastikan terjadi namanya
redaman, ya, atau terjadi namanya loss. Pasti ini sebuah rangkaian atenuator, misalkan ya, atau kabel, atau rangkaian pasif yang lain, misalkan filter, itu pasti ada namanya rugi-ruginya. Ya, pokoknya dari sebuah rangkaian yang merugi. Nah, penyataannya adalah loss. Ya, kalau tadi gini loss dalam dB itu sama dengan apa? Sama dengan 10 log ya input bagi dengan output ya. Input bagi dengan output sama dengan 100 miliwatt dibagi dengan 10 atau miliwatt sama dengan 100 bagi 10 berapa? 10. Halo? 100 bagi 10 berapa? 10. 10. Nah, log 10 berapa? 10. 1. Log 10 adalah 1. Kalikan 10 adalah 10 di dB. Ya, berarti ini sudah merupakan rangkaian redaman atenuator, atau bisa juga sebuah kabel yang punya loss pasti, atau sebuah rangkaian lain yang punya rugi-rugi ya. Jadi dikatakannya adalah 10 dB loss. 10 dB loss. Kalau tadi 10 dB gain, ini 10 dB loss. Loss dan gain itu udah kelihatan sekali. Kalau loss berarti terjadi rugi-rugi sebesar 10 dB. Kalau gain terjadi penguatan sebesar 10 dB dalam desibel ya. Jelas nih? Halo? Jelas, Pak. Baik. Nah, Ya. sekarang nih. Sekarang saya punya rangkaian yang tandem ya. Inilah tandem ya. Ini saya kasih input, misalkan inputnya adalah 0 dB ya. Lalu saya punya penguat di sini sebesar 27 dB. Di sini ya, saya punya penguat lagi yang gainnya adalah, ini simul tuh penguat ya, 10 dB. Bukan 10 dB. Oke lah, 10 dB kapan? Ya. Di sini saya punya loss. Ini sebuah redaman yang punya loss sebesar katakanlah misalkan 3 dB. Ya. Di sini salah 0 dBm, lalu di sini saya peroleh misalkan minus 10 dBm, outputnya jadi berapa? Yang pertama, ini rangkaian apa namanya? Kita berikan inputnya 0 dBm, lalu outputnya saya peroleh minus 10 dBm, ini rangkaian apa namanya? Loss. Loss, Redaman. rangkaian loss. Redam, bisa kabel, bisa apa. Oke, sekarang kamu kerjakan ya. Berapa outputnya? Outputnya berapa dalam watt? Atau dalam dBm. Ada dua satuan yang kita inginkan. Oke, sekarang dalam watt jadi berapa nih? Saya berikan inputnya 0 dBm, outputnya berapa? Kalau lewat sebuah redaman yang punya redaman berapa dB nih? Berarti lossnya 10 dB. Loss ya. Udah selesai. Kemudian berikutnya masuk ke penguat yang punya penguatan 27 dB. Di sini jadi berapa nih? Halo? Di sini jadi berapa nih?
input 0 dBm, lalu lewat sebuah atenuator yang punya lossnya 10 dB, di sini terjadi redaman 10 dB, maka level inputnya turun 10 dB menjadi minus 10 dBm, ya tahu? Lalu masuk ke sebuah penguat yang punya gainnya 27 dB. Lalu di sini berapa? Ini aljabar gampang kok. Minus 10, 17. berapa? 7? 17. Ini kan aljabar, itu sebabnya kenapa di Arab kita menggunakan logaritma. Karena di sini kita hanya mengoperasikan perjumlahan dan pengurangan saja. Di sini kita tidak menggunakan operator perkalian maupun pembagian. Ya. Itu alasannya. Kenapa kita menggunakan satuan dalam logaritmik? Ya, karena memudahkan kita untuk dapat memperkirakan berapa sih dayanya, gitu ya. Karena kita hanya mengoperasikan perjumlahan dan pengurangan saja operasinya. Berarti di sini adalah plus 17 dBm. Udah ya. Lalu masuk lagi ke penguat. Penguat ya. Yang gainnya 10 dB. Jadi berapa di sini? Plus 27 Kembali ya. Plus 27 dBm. Lalu masuk ke ini. Ke atenuator yang lossnya 3 dB. Berarti di sini outputnya berapa? Plus 24 dB, Pak. dBm. 24 dBm. Jangan lupa satuannya. Ya, jadi kalau nanti ujian kamu salah satuannya dBm sama dB nggak bisa bedain, salah. Ya. Jadi mesti betul. Kapan kita menggunakan dB, kapan kita menggunakan dBm. Nah, daya yang plus 24 dBm ini berapa watt? Saudara bisa menggunakan kalkulator, ya. Namun sebetulnya nggak perlu, bisa langsung aja bukan ditebak, tapi langsung bisa dihitung, ya. Nah, kalau kita punya, ya, misalkan inputnya misalkan saya punya sinyal, inputnya adalah 1 miliwatt, outputnya menjadi 2 miliwatt, ini namanya penguatan, ya. Ya toh? Kalau saya berikan input 1 miliwatt, keluarnya 2 miliwatt, berarti ada gain sebesar 10 log. 2 bagi 1 berapa nih? 3 dB. Ya kan? Ya enggak? Lalu, kalau saya punya rangkaian seperti ini, saya kasihkan 2 miliwatt, keluarnya adalah 1 miliwatt, maka ini adalah berupa loss, ya, sebesar 10 log. 2 dibagi 1 sama dengan 3 dB. Ini 3 dB gain, ini 3 dB loss, ya kan? Nah, berarti di sini kalau kita melipat duakan daya ya, seperti 1 miliwatt ya 2 miliwatt, melipat duakan kan, berarti sama halnya saya memberikan gain sebesar 3 dB. Sama halnya saya memberikan penguatan atau kenaikan sebesar 3 dB. Sebaliknya, kalau saya kasih di inputnya 2 miliwatt, saya memperoleh outputnya adalah 1 miliwatt, sudah pasti terjadi namanya rugi-rugi kan. Pertama, berapa rugi-ruginya adalah 10 log, 2 bagi 1 atau 3 dB loss. Kalau di atas 3 dB gain,
3 dB loss. Berarti terjadi loss sebesar 3 dB. Itu konsepnya seperti itu prinsipnya. Ya, coba aja dihitung. Log 2 itu adalah 0,3 dibagi kali 10 berarti 3 ya. Nah, berarti di sini kalau 24 ya. Berapa watt 24 itu? Kita kembali ke yang pertama tadi di atas ya. Di mana plus 30 dBm itu daya plus 30 dBm itu berapa sih? Ini adalah sama dengan 1 watt kan ya? Sama dengan 1 watt. Atau sama dengan 1000 miliwatt ya toh? Nah, kembali ke sini. 24 itu jadi berapa? Kita dari 30 aja. 30 1 miliwatt. Kalau plus 30 dBm, saya kurangi 3 dB, artinya saya masukkan kelas 3 dB, artinya apa tuh? Artinya, outputnya berapa ini? Outputnya sama dengan plus 27 dBm kan? Ya. Jadi kalau saya punya level daya plus 30 dBm, misalnya nggak ada M-nya ini. Lalu saya kurangi 3 dB, saya redam 3 dB, maka outputnya adalah plus 27 dBm. Ini artinya apa kalau dalam watt? Jadi kita tahu bahwa plus 30 dBm itu adalah sama dengan 1 watt atau 1000 miliwatt. Nah, kalau saya kurangi 3 dB, itu artinya sama dengan saya membagi 2. Ya, sama dengan saya membagi 2 daya. Dari 30 dBm menjadi plus 27 dBm atau dari 1 watt menjadi berapa setengah watt atau 500 miliwatt ya. Jadi level 30 dBm ini plus 30 dBm ini atau daya 1 watt ini kalau saya kurangi 3 dB maka sama halnya saya membagi 2 level ya, dari 1 watt menjadi setengah watt atau dari 1000 miliwatt menjadi 500 miliwatt ya. Oke. Lalu kalau saya kurangin lagi ini 3 dB lagi ya. Jadi yang plus 27 ini saya redam lagi 3 dB, hasilnya adalah plus 24 dB. Berapa ini? Tadi 27 dB itu kan 500 miliwatt. Saya kurangi 3 dB lagi atau saya redam 3 dB lagi sama bagi 2. Berarti 500 miliwatt sekarang adalah 250 miliwatt. Jadi 24 dBm ini ya, ini sama dengan 250 miliwatt. Miliwatt ya. Gitu ya. Jadi dengan kita menerapkan satuan dBm atau dB ini, maka ini akan lebih mempermudah perhitungan kita ya. Oke ya, ada pertanyaan? Nah, kenapa kita harus mengerti ini ya? Karena dalam pengukuran nanti kamu di lab, kamu menggunakan alat ukur yang semuanya dinyatakan dalam dBm ya. Atau mungkin suatu waktu menggunakan satuan watt misalkan ya. Nah, maka di sini kita harus tahu ya. Harus tahu. Kita misalkan berikan dari sub osilator levelnya sebesar 0 dBm masuk kopler ya. Lalu saya ukur
di pot couplingnya kita peroleh minus 20 dBm, oh berarti ada internal loss sebesar 20 dB. Ya. Lalu 20 dB itu faktor berapa? Kalau kita mau faktornya, berarti adalah 100 kalinya. Karena log 100 adalah 2. 2 kali 10, 20. Jadi kita tahu faktor dengan desimalnya, dan kita juga tahu besaran dalam logaritmiknya. Misalkan sebuah amplifier itu dia punya gain 10 dB. Dalam benak kita punya pikiran bahwa oh berarti itu terjadi penguatan 10 kali. Ya. Atau kalau misalkan kita punya penguat yang gainnya 30 dB. Dalam benak kita punya pikiran bahwa penguatannya adalah 1000 kalinya. Berarti kalau saya beli 1 miliwatt pasti keluar 1000 miliwatt. Ya, hati-hati di sini ya. Oleh karena itu, dalam pengukuran kita harus mengerti ini kenapa? Karena hampir semua peralatan ukur RR itu punya batas-batas ukur yang nggak boleh dilampaui. Contoh misalkan, spektrum analisa. Dia punya maksimum input yang diperbolehkan adalah plus 30 dBm atau plus 20 dBm tergantung vendornya atau merek alatnya ya. Umumnya 30 dBm atau 1 watt. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengukur signal input, signal dari outputnya sebuah pemancar misalkan, kita ingin tahu sinyalnya kayak gimana. Hati-hati, pemancar umumnya daya pancarnya besar, contohnya begini ya. Langsung aja, misalnya nggak apa-apa, bisa berikan contohnya lagi, sekali lagi ya. Misalkan saya punya pemancar yang dayanya adalah 10 watt ya. Oke. Kamu akan ukur menggunakan spektrum analisa. Gimana bentuk spektrumnya? Apakah bentuk spektrumnya itu bagus? Ya, gini, misalkan. Atau gini. Ya kan? Ini adalah yang utamanya, ini adalah harmonisnya. Nah, kita hanya ukur menggunakan spektrum. Ya. Ukur menggunakan spektrum misalkan. Oke. Saya ingin ukur menggunakan spektrum analisa. Spektrum analisa. Ya. Nah, untuk mengukur ini, kalau saudara langsung ukur menggunakan spektrum itu langsung dihubungkan seperti ini, ya. Di mana spektrum umumnya punya daya maksimum inputnya adalah plus 30 dBm misalkan ya. Plus 30 dBm, kecil 30 dBm per 0 volt cc misalkan ya. Ini misalkan begini. Jadi spektrum itu punya kemampuan input maksimumnya adalah max 30 dBm per 0 volt DC. 0 volt DC. Nah, berarti kalau kamu langsung ukur di sini, ya. Level 10 watt itu berapa dBm? Halo? Berapa dBm? Kalau kita menyatakan 6 dBm, berapa dBm? 10 watt itu? Berapa? 40 dBm. Nah, kalau sinyal yang outputnya 40 dBm ini, langsung kamu hubungkan ke spektrum, yang maksimum daya yang mau diukur adalah plus 30 dBm, berarti kita kelebihan berapa dB? 10 dB, ya toh? Dari 40 ke 30 kan lebih 10 dBm tuh. Nah, kelebihan ini tidak diperbolehkan, ya. Karena kalau lebih, dipastikan spektrum pasti rusak, damage. Pasti itu, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa signal kita betul-betul nggak ada kandungan DC. Nggak ada kandungan DC-nya. Kalau ada kandungan DC, meskipun cuma 0,5 volt, lebih dari 0 kan, 0,5 volt DC plus, lalu masuk ke dalam sini, juga sama, rusak. Karena udah jelas-jelas, pabrik sudah menetapkan bahwa nggak boleh berikan input yang daya-nya lebih daripada 30 dBm, dan DC-nya lebih daripada 0 volt DC. 0 volt DC. Ya. Ini adalah DC. Jadi, satu tulis lagi, saya takut dianggap AC. Ini adalah DC. Lalu gimana caranya agar supaya saya bisa mengukur dengan benar dan aman? Ya, kita pasang sebuah namanya atenuator ya. Kita pasang sebuah atenuator. Saya pasang atenuator. Dari sini saya pasang sebuah atenuator. Ya. Ini namanya adalah atenuator. Nah, dari sini baru kita bisa langsung hubungkan ke spektrum. Ya. Ya, spek N lah saya tulis ya. Nah, pertanyaannya berapa dB atenuator yang kamu pasang? Agar supaya pengukuran kita tuh aman. Ya, kita tahu output dari pemancarnya 10 dBm, 40 dBm kan ya. Karena 10 watt dari dBm 40 dBm. Lalu input maksimum si spektrum adalah ini. Nggak boleh memberikan level lebih dari plus 30 dBm, lebih besar daripada 0 volt DC. Gitu. Lalu kita pasang atenuator. Kita pasang sebuah atenuator agar supaya ukuran kita aman dan benar dan merusak alat. Pertanyaannya berapa redamannya nih yang kita pasang? Katakanlah misalkan saya ini di sini levelnya adalah yang diterima oleh spektrum agar supaya aman adalah maunya inputnya adalah 0 dBm. Jadi level input 0 dBm pada spektrum ini adalah level input ideal bagi spektrum. Ya, karena apa? Dengan level yang 0 dBm itu jauh masih aman, ya karena jauh dari level maksimumnya. Kedua, ini cukup bisa melihat signal dengan lebih lengkap. Lengkap itu maksudnya semua komponen, mulai daripada harmonisnya, ya, lalu dan lain-lain itu bisa kita lihat. Karena dynamic range-nya cukup besar, bila mana kita berikan 0 dBm. Tapi kalau kita berikan levelnya terlalu kuat, meskipun di bawah 30 dBm, katakanlah misalkan saya berikan plus 20 dBm loh, maksimum di sini. Nggak apa-apa memang, akan merusak alat. Ya. Namun sinyal yang kita ukur, itu masih terbilang besar bagi spektrum. Sehingga dynamic range-nya berkurang. Atau kemampuan ukurnya itu berkurang. Ya, gitu. Karena levelnya terlalu besar. Itu sebabnya lebih baik kita kurangin terus sampai level yang dapat diukur oleh spektrum kita itu jangan lebih dari 0 dBm. Kalau kurang lebih bagus, misalkan minus 10 dBm, oke, no problem, lebih baik. Di bawah itu, ya, itu memang semakin linear spektrum kita, namun kita perlu dynamic range semakin besar, dan itu agak sulit diperoleh oleh spektrumnya. Jadi ideal level yang dapat diukur oleh spektrum yang bagus adalah jangan lebih dari 0 dBm. Kalau kurang itu boleh sampai minus 10 dBm. Ya. Kalau level yang diukur udah minus 20 atau minus 30 masih bisa diukur,
namun alat ukur udah mulai agak kesulitan. Dia menampilkan semua komponen-komponen spektrumnya. Ya, oke, baik, kembali ke sini pertanyaan saya. Berapakah redaman yang harus kita pasang agar supaya level daya pengujian ini dapat diukur dengan benar dan aman, ya tidak merusak alat spektrum analyzer. Kalau misalkan saya mau 0 dBm yang diterima oleh spektrum berapa dB nih redamannya? 40 dB, ya toh? Dan kita memasang atenuator sebesar 40 dB, maka level plus 40 dBm yang masuk ke atenuator itu akan diredam oleh atenuator sebesar 40 dB ini menjadi 0 dBm di sini, yaitu aman ukur kita. Nanti waktu bacanya baru kita perhitungkan ini. Kalau misalkan terbaca levelnya di spektrum adalah 0 dBm, ya, lalu kita bertanya berapa sih level sebenarnya? Yang sebenarnya adalah 0 dBm yang terbaca pada spektrum tambah dengan atenuator 40 dB berarti plus 40 dBm kembali ke sini. Kan gampang, ya. Jadi dengan cara kita meredam, kita dapat mengukur dengan aman dan juga benar, gitu, ya. Namun ada satu hal yang penting juga, ketika kita menggunakan atenuator, ya, atenuator itu punya batas kemampuan dia menghandle daya yang disebut power rating. Power rating, ya. Power rating. Kalau misalkan saya punya atenuator, ya, untuk ini, kasus ini misalkan, saya meredam daya yang dari pemancar sebesar 10 watt atau 40 dBm, berapa dB atenuator kita pasang tadi sudah 40 dB. Tapi 10 dB yang berapa watt gitu kan? Nah, idealnya atenuator yang kita pasang atenuator yang punya redaman 40 dB betul dari hasil perhitungan, tapi dia memiliki rating daya atau kemampuan handle daya itu sebesar idealnya, ya, saya bisa ideal 5 kali dari daya yang mau diredam. Nah, kalau dia mau diredam 10 watt, berarti kemampuan atenuator menghandle daya itu harus mampu sampai menghandle daya sebesar berapa? 5 kalinya 50 watt. Berarti kita harus pasang sebuah atenuator 40 dB, betul, ya, karena hasil perhitungannya ini yang 50 watt rating. Itu satu. Kemudian frekuensinya. Kalau kita mengukur pemancar yang frekuensinya adalah katakanlah misalkan 100 MHz, maka atenuator kita pasang pun harus mampu, ya, mampu menahan daya sampai frekuensi 100 MHz. Jadi bukan hanya redamannya saja yang menjadi perhatian kita, juga termasuk rating dayanya dan juga termasuk frekuensi. Atenuator biasanya frekuensinya dinyatakan dalam frekuensi yang cukup besar. Misalkan dia mampu meredam signal yang frekuensinya sampai 1 giga misalkan, dengan kemampuan handle dayanya sampai dengan 100 watt, 75 watt, atau 50 watt, atau 20 watt, ya banyak, ya. Oke. Lalu pilihan-pilihan atenuator dalam desibel itu biasanya ada yang 3 dB, lalu 6 dB, lalu 10 dB, lalu 20 dB, lalu 30 dB. Kenapa dibikin begini? Kalau rating dayanya variasi, bisa dari yang kecil sampai yang gede. Ada yang cuma 1 watt atenuator itu, yang kecil-kecil itu cuma 1 watt itu. Yang kamu pakai di lab itu cuma 1 watt, hati-hati ya. Atenuator kita udah mulai semakin berkurang kalau nggak salah. Jadi dulu tuh banyak ya. Kenapa? Karena kebanyakan tuh kelebihan daya yang menyebabkan atenuator yang kecil-kecil itu
itu mengalami putus. Karena alternator itu seperti sebuah apa? Sebuah resistor. Resistor. Ya, bahkan resistor yang bagus di satu band frekuensi tertentu. Nah, sehingga karena dia resistor, berarti dia punya sifat disipasi daya. Itu sama dengan I kuadrat kalikan dengan R. I kuadrat kalikan dengan R, Joule, ya, atau watt, boleh, atau Joule disipasinya, watt per per second. Ya. Halo? Ini kayaknya halo, kamu masih dengar saya? Terdengar, Pak. Ya, ini Zoom saya udah putus kayaknya nih, schedule-nya udah habis mungkin ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, kedepannya coba saya pelajari lagi lebih lanjut lagi ya, agar supaya nggak terjadi gangguan semacam ini. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, ini udah terlampau lama ya. Jadi prinsipnya apa yang kita bahas di sini adalah tentang impedansi, ya, kemudian satuan-satuan dalam DBM, ya, dan juga tadi sedikit menyinggung tentang apa namanya spektrum, karena ini penting di kita, ya, terutama yang di lab ya, karena kebanyakan lab kita tuh rusak tuh karena salah pakai ya. Sensor kita udah pada rusak karena kelebihan daya, alternator kita pun udah pada rusak karena kelebihan daya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu kita dalam melakukan khususnya pengukuran di lab. Baik, saya kira untuk kali ini cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Kita ketemu lagi sampai pekan depan hari Senin. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.